Jadi sebenarnya mau investasi emas ataupun saham emas menurutku sama-sama menarik ya. Ini cuman beda di risiko toleransi aja. Jadi kalau kita orangnya konservatif, ya tentu kita milih emas fisik dong. Tapi kalau misalnya kita lebih agresif, tentu lebih menarik di saham ya. Karena saham itu kan juga punya peluang keuntungan yang lebih cepat gitu dalam jangka pendek gitu. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Ketemu lagi bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Di Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Kita akan ngobrol seputar dunia percuanan. Saham atau bukan saham ya. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan ngeliat atau ngikutin yang lagi viral-viral, kemarin tuh lagi ada beberapa yang viral, orang yang ngantri mau beli emas. Iya, bahkan sampai lari-larian aku lihat. Iya, kenapa sih kayak gitu? Orang pada FOMO palingan ya. Palingan FOMO ya. Bisa jadi. Karena I think kalau menurut aku harga saat ini yang lagi dibentuk ini lagi nggak make sense sebenarnya gitu. Tapi apakah cukup make sense untuk dibeli sekarang karena nanti akan lebih naik lagi dari itu atau nggak? Nanti kita lihat dan dengerin analisanya Tasya. Tapi sebelum kita ngobrolin ini Syah, ada story di Instagram kita di @cuap_cuan. Kita nanya nih ke Sobat Cuan, menurut Sobat Cuan lebih cuan yang mana? Investasi emas fisik atau saham emas? Ternyata mereka kayaknya lebih ke emas fisik deh gitu. Ini ada yang jawab 61%, 39%-nya saham emas. Kalau menurut Tasya? Oke, jadi sebenarnya mau investasi emas ataupun saham emas menurutku sama-sama menarik ya. Ini cuman beda di risiko toleransi aja. Jadi kalau kita orangnya konservatif, ya tentu kita milih emas fisik dong. Tapi kalau misalnya kita lebih agresif, tentu lebih menarik di saham ya. Karena saham itu kan juga punya peluang keuntungan yang lebih cepat gitu dalam jangka pendek gitu. Tapi kalau balik lagi tadi konservatif dan kita pengen holdnya long term banget, ya emas fisik emang lebih oke. Oke, jadi nggak ada yang salah ya dari jawabannya Sobat Cuan ya. Tapi tadi aku kan juga sempat mention, menurut aku harga, kalau dari sisi harga fisik dulu ya, emas fisik sekarang ini lagi nggak make sense gitu ya, hampir 2 juta. Karena memang dari tren harga emas globalnya pun juga naik-naik terus ya. Bahkan dulu aku pernah cerita bisa menembus 2.500 USD per troy ounce. Sekarang pun juga udah lebih dari itu gitu ya. Udah 3.200. Pung, itu kayak wajar gak sih harga yang terbentuk gitu? Ataukah memang itu nilai yang memang harus terbayar dari ketidakkondusifan kondisi ekonomi secara global sekarang? Jadi kita harus memahami dulu nih, emas itu tuh disimpan oleh orang-orang pada dasarnya itu sebagai hedging. Hedging itu adalah aset lindung nilai. Jadi uang sebenarnya itu adalah emas. Emas tuh uang dan sebenarnya mata uang kita yang kertas itu adalah fiat gitu ya. Uang kertas tuh menggantikan emas sebenarnya. Jadi kita tuh punya emas untuk melindungi nilai uang kita. Dan karena sifatnya yang untuk simpanan itu ya, jadi makanya ya emas itu digunakan untuk melindungi kita ketika ada banyak ketidakpastian. Nah, kita kalau melihat tren ya, kita kalau ngomongin tren mesti bilangnya harga terus. Padahal kita juga harus ngecek cadangan emas. Itu menarik banget. Dan ternyata kalau kita ngelihat ya trennya ya 10 tahun terakhir itu ada beberapa tahun-tahun di mana bank-bank sentral itu di dunia itu akumulasi banyak banget gitu kan. Tapi itu di tahun 2020 dalam waktu yang cepat. Dan di tahun ini juga sama kejadiannya. Jadi kita bisa asumsikan ya bahwa setiap kenaikan cadangan emas dalam waktu yang singkat naiknya cepat itu ada sesuatu. 2020 kita tahu ada COVID. Tahun ini ada apa? Ada banyak hal yang kompleks sebenarnya tahun ini. Tapi yang lebih dominan kemudian membuat harga emasnya jadi ugal-ugalan, kalau menurut aku kan jadi kayak terlalu over ya, dari mulai kita starting 2025 ini up terus gitu ya. Kalau dibilang ada banyak hal yang membuat kemudian harganya terapresiasi sampai sekarang, yang paling mendominasi apa? Kita ngomongin harga itu apa kan nih? Supply and demand ya. Nah sekarang itu kan karena banyak ketidakpastian, demandnya naik. Nah di sini terus apa yang jadi trigger orang-orang tuh pada beli gitu kan? Karena yang beli itu bukan cuma retail loh, betul. Bank-bank sentral, institusi, iya betul. Jadi coba bayangkan
kayak Jerman ya, dia bahkan mau narik emas yang dari Amerika tuh sebanyak 1.200 ton. Terus China itu punya sekitar kalau nggak salah ya 3.000 ton lebih gitu. Jadi kalau ukuran suatu negara itu bertonton gitu ya. Mereka beli aja tuh dalam beberapa periode tuh udah berapa ratus kilo begitu ya. Beda dengan kita yang punya kemampuan mungkin belinya 5 gram, 10 gram kayak gitu. Jadi dengan aksi beli yang masif itu yang buat harga emas itu terus naik. Nah terus tadi pertanyaannya adalah ketidakpastian apa nih yang menghantui pasar gitu kan. Nah jadi ada banyak kayak misalnya tarif Trump ya, labil banget tuh minggu kemarin ya. Kayak nerapin ke 160 negara tarif ugal-ugalan. Habis itu ditunda untuk 90 hari ke lebih dari 70 negara kecuali China. Tapi tensi dengan China itu juga menarik loh dicermati karena dia naikannya itu kan bertahap ya, sampai yang paling tinggi itu 145%. Betul. Tapi ternyata beberapa hari lalu malah ditunda. Dan karena ternyata butuh juga katanya, butuh juga gue sama China gitu kayak. Betul. Trump mau galak-galak tapi ternyata masih ada faktor kebutuhan juga. Iya, karena dunia itu kita tuh saling kita tuh punya sistem gitu ya, sistem yang saling melengkapi. Jadi satu negara itu nggak mesti semuanya tuh bisa swasembada sendiri. Mereka ada impor dan ekspor dari negara lain juga seperti itu. Oke, jadi soal masalah gimana kemudian emas kok jadi sangat diburu ya sampai dengan sekarang. Memang benar kalau Tasya bilang kalau kita based on cadangannya itu makin kecil banget gitu posisinya dan direbutin sama seluruh dunia gitu. Makanya demand yang tinggi sementara cadangannya itu kan bisa dibilang sedikit ya atau langka gitu ya kan, emas kan langka ya, makanya harganya semakin mahal. Dan aku ingat banget ketika pemerintah Korea tahun 1988-89 ketika mereka lagi masuk masa krisis, dia itu mention untuk membeli emas masyarakatnya. Ayo beli emas, selamatkan negara. Katanya gitu. Jadi memang sudah dilihat bahwa emas ini lumayan kuat positioningnya untuk melindungi tadi ya nilai uang tadi gitu ya, nilai uang tadi. Dan mungkin ini yang lagi menjadi FOMO-nya masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari harganya yang ugal-ugalan, harga emas yang performanya sangat baik, cukup tergambar baik nggak untuk saham-saham yang punya emas di dalamnya? Kayaknya yang purely 100% emas enggak ya. Mereka pasti ada bauxitnya, ada ininya ya di Indo ya. Enggak yang 100% enggak semuanya 100% gitu. Mesti mereka punya bisnis lain-lain juga. Efeknya gitu. Gimana tuh Syah? Sudah kalau sekarang karena emas lagi hype ya, efeknya ke saham emas aku lihat cukup moncer ya. Karena seperti kemarin itu aku lihat kayak saham Harta, saham Antam itu naik dalam sehari itu bisa beberapa persen gitu, kayak Harta tuh 12%-an gitu ya, BRMS juga sama. Jadi menurutku emang apresiasinya tuh ke harga saham emas memang berpengaruh juga begitu. Tapi satu hal yang pasti adalah trennya ya berbeda gitu. Karena kalau tren harga emas kan bisa kita bilang naik terus ya, tapi kan sahamnya belum tentu mengikuti seperti emas gitu, karena dia punya bisnis itu kan berbeda-beda gitu ya, gak yang pure emas banget gitu. Ada mereka yang di nikel, ada bauksit dan tembaga kayak gitu. Oke. Tapi cukup moncer lah, cukup terbentuk nilai-nilai harga baru lah sekarang ya untuk di beberapa saham emas ya. Iya, cukup trending lah untuk jangka pendek. Trading itu masih cukup menarik. Jadi trading ya, kalau kita kayak mindsetnya, oke deh gue kayaknya kalau misal mau beli emas fisik agak lumayan pricey gitu ya, emas digital bisa sih diburu ya. Akhirnya beli saham emasnya dulu. Udah terlambat belum sih ya sekarang untuk taruhlah investasi, berarti jangka panjang? Kalau aku ya personally untuk saham komoditas itu kan karena cyclical, jadi aku nggak terlalu fokus untuk long term gitu ya. Mungkin kita lebih ke view-nya jangka pendek menengah lah, karena kalau jangka menengah kan kita masih bisa track dari follow the trend gitu ya. Jadi aku fokusnya ke situ. Kalau untuk jangka yang panjang banget ya, ya balik lagi, kita siap gak melewati volatilitas itu, karena ya namanya saham komoditas itu lebih cenderung risiko volatilitasnya itu lebih tinggi. Oke, kalau dari saham-sahamnya sendiri, mana performanya yang lumayan moncer nih atau yang cukup moncer? Kita kan ada Antam, kita punya BRMS, MDKA. Terus kita punya Hartat juga tadi ya. Terus kita punya adalah beberapa emiten-emiten yang ada emasnya yang Tasya lihat dari sisi performa, kemudian ini akan berdampak baik terhadap kinerja juga gitu. Nih
yang mana nih? Kalau aku ngelihat ya nggak terlalu related sama bisnis-bisnis lainnya ya, karena aku lihat akhirnya ini yang naik cukup signifikan itu yang related sama bullion bank juga gitu. Tapi efeknya ke yang lain-lain juga dong, kena banking juga berarti ya. Tapi yang related ke bisnis materi mineral lain maksudnya. Jadi kayak yang mereka punya bisnis nikel, tembaga itu aku ngeliat nggak terlalu ini banget ya signifikan kenaikannya. Tapi kalau yang punya related bullion bank itu malah cukup menarik. Kayak harta itu kan year to date kalau nggak salah udah lebih dari 30% ya naiknya ya. Jadi itu cukup menarik sih untuk diperhatikan gitu. Oke. Disclaimer on juga ya. Tapi kalau yang lain-lain karena memang terbebani dengan bisnis lain di luar emas, ataukah seperti apa sehingga performanya agak kurang moncer? Nah ini mungkin masih baru-baru digodok juga ya tentang tarif royalti. Oh I see. Iya, jadi ada sentimen itulah yang mungkin bisa menggoyang industri sedikit gitu ya. Jadi kita juga perlu cermati. Karena untuk sektor nikel ya katanya kan maksimal itu dinaikin sampai 19% dari tarif dasarnya 10. Dan kita juga mencermati yang mineral lain misalnya kayak emas juga katanya juga akan ada royalti kan. Jadi ya kita nanti monitor juga lah bagaimana efeknya. Karena juga akan bulan ini nih kayak nikel tuh diumumin ya. Jadi kita masih menanti kabarnya. Jadi karena memang mineral yang lain ada rules atau peraturan yang lagi digodok, jadi ngefek ke situ gitu ya. Iya betul. Walaupun sentimennya lagi ciamik banget, lagi bagus-bagusnya tuh di emas gitu ya. Tapi nggak bisa kena kerek karena ada kondisi lain yang harus diperhatikan khususnya di mineral lain. Kalau ditanya momentum paling tepat atau paling oke untuk mulai masuk di saham-saham emas, menurut kamu sekarang ini oke atau cicil dulu deh atau nunggu koreksi dulu deh gitu, karena kan tadi kamu juga bilang bahwa ini commodity stock cyclical banget gitu ya, mungkin aja nanti bisa balik lagi atau back to normals gitu ya, walaupun mungkin emas track record sejarahnya sih memang selalu naik, tapi nggak pernah seugal-ugalan ini sih, jarang banget seugal-ugalan ini. Bahkan untuk menunggu ke 2.500 aja tuh kayak butuh waktu dari harga-harga 1.800, 1.700 itu kayaknya hampir almost 10 years kayaknya untuk menuju ke 2.500. Tapi sekarang untuk menuju ke 3.200 aja kayak sangat pendek cepet banget gitu. Beda banget waktu tunggunya. Nah ini gimana Syah? Ya kalau misalnya kita ngomongin saham emas ya, sekarang kan karena lagi trending, harga emasnya lagi naik, jadi kita fokus untuk trading jangka pendek. Masuknya kapan ya kita fokus sama analisis teknikal juga, cari momentum pas lagi mau masuk ya. Kalau harganya lagi tinggi banget kita tunggu retrace kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru gitu ya untuk langsung dapat barang gitu. Kalau untuk emasnya sendiri, aku prefer untuk kita nyicil emas digital ya. Jadi biar kita nggak terlalu FOMO sama harga yang lagi tinggi sekarang. Jadi kalau ketika nanti harganya turun, kita bisa manfaatin beli lagi. Jadi kita akan dapat harga itu average lah. Nggak setinggi sekarang dan nggak ya belum murah gitu ya, karena memang lagi harganya lagi lumayan tinggi gitu untuk sekarang. Secara jangka panjang emang trennya itu selalu naik, tapi dalam tren naik itu kan ada fluktuasi juga kan. Nggak mungkin dia harganya tuh akan hijau naik terus gitu ya. Pasti akan ada retrace juga. Nah di retracement itu kita manfaatkan untuk beli. Kelihatan nggak sih di technical kapan sih retrace-nya dia? Pasti kelihatan, karena kan dalam analisis teknikal itu kan kita bisa set time frame ya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa tarik garis gitu kan. Jadi di trend line yang paling dekat itu support berapa. Nah bisa kita tandain tuh. Mungkin kan nanti perbedaannya adalah ketika kita narik XAU misalnya. XAU itu kan per ounce ya. Jadi kan harganya mungkin 3.000-an. Terus kan beda lagi nih kalau di harga udah jadi Antam kan per gramnya kayak 1.700.000 atau ada yang 1.800.000 gitu kan, tergantung kayak platform apa yang menjual itu kan biasa harganya rada beda-beda tipis gitu. Nah mungkin kita juga bisa ya narik-narik garis dari harga yang udah disediakan biasa sama platform. Jadi ini bisa diperhatikan ya untuk supaya dapat momen yang pas, karena memang situasinya kan memang lagi cukup uncertainty ya sekarang, jadi kayak bingung gitu untuk ngelihat lumayan pas atau enggak waktunya. Tapi kalau kita kembali lagi ke saham-saham yang based on gold atau emas, performanya seperti apa sih Syah kalau kita lihat dari perjalanan setahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun terakhir ini saham-saham emas ini performanya seperti apa? Kalau ngelihat dari setahun terakhir ini harusnya mereka udah pada hijau ya. Agak berbanding terbalik sama sektor lainnya gitu ya. Cuman emang yang paling outperform itu adalah yang rata-rata bisnisnya
lebih dari 80% tuh emang di gold gitu ya. Apalagi yang tambang gitu. Jadi ya itu memang cukup menarik sih akhir-akhir ini. Tapi ya sekali lagi ini baru trending ya. Jadi trending ini kita manfaatin untuk jangka pendek aja sih sebenarnya, lebih menariknya jangka pendek menengah lah. Kita follow the trend. Oke, follow the trend ya. Kalau ditanya lebih cuan mana, koleksi fisik atau masuk ke sahamnya? Menurut Tasya? Tergantung modal sih. Fisik modalnya lumayan ya. Tapi emas digital kan enggak sebenarnya ya. Iya benar, makanya kalau kita pengen ke emas fisik yang baru memulai, mending kita masuknya di emas digital dulu aja. Karena sekarang banyak loh emas digital itu yang ditawarkan oleh platform sekaligus mereka bisa tukar ke fisik. Kayak Pegadaian misalnya. Disclaimer on juga ya, ini bukan promosi. Bukan promosi, oke. Pegadaian, ada juga Peluang, ada Lakumas, ada Indocool dan lain sebagainya. Banyak banget sekarang platform-platform yang udah bisa menyediakan itu, dan mereka bekerja sama dengan penyedia emas misalnya kayak UBS, Antam gitu ya. Jadi menurutku nggak masalah kok kalau kita mau beli lewat emas digital ini. Mungkin ada biaya admin atau biaya simpan emas yang perlu kita siapkan, tapi kalau kita pengen fokus dalam jangka panjang harusnya masih akan tetap untung kok. Fisik nih lebih untung ke fisik atau ke saham nih? Kalau saham tadi aku lebih menilai untungnya jangka pendek ya, jangka pendek menengah. Kalau mau jangka panjang yang banget gitu ya, aku lebih prefer ke emas fisiknya. Gitu. Tapi kembali lagi ke resiko toleransi masing-masing dan modalnya berapa. Jadi tetap harus wise ya. Jadi harus ada diversifikasi juga. Jadi kalau mau ngejar emas nih yang harganya lagi naik, atau harga saham mungkin bukan cuma di emas ya, yang saat ini juga masih banyak yang diskon, boleh dikejar dua-duanya, tapi tetap wise dalam atur aset alokasi, dan juga jangan terlalu FOMO di salah satu instrumen gitu. Benar, aja. setuju sih itu gue. Kalau misalnya kalian memang FOMO, pastikan dari kekuatan permodalan kalian itu masuk akal gitu ya. Jangan FOMO sesuatu hal yang nggak masuk akal, terus kalian nggak perhitungkan. Jadi bisa dilihat dulu nanti seperti apa trennya, juga kan masih bisa trace. Apalagi tadi Tasya bilang karena nggak melulu nanti dia akan top ke atas terus gitu ya dari sisi harga, bisa balik. Begitu juga dengan performa saham-saham emas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dicek nih satu-satu kira-kira akan seperti apa trennya sampai dengan akhir tahun, dipilih secara lebih wise. Itu dia kuncinya ya. Mudah-mudahan tercerahkan Sobat Cuan yang kemarin belum kedapatan, nggak masalah, masuk aja tadi tuh emas digital, kayaknya is a good solution untuk saat ini ya, untuk bisa punya koleksi emas gitu. Nah ini bisa dicoba banget Sobat Cuan. Tasya, thank you, terima kasih. Makasih juga Sobat Cuan udah dengerin Paham. Jangan lupa dengerin kita terus di konten-konten yang ada di Spotify, kemudian juga di YouTube kita. Kita tayang juga di CNBC Indonesia TV dan di cnbcindonesia.com. Terima kasih Sobat Cuan, kita berdua pamit. Bye-bye.